Itu perenungan kita. Jadi kalau kita berhasil diproses di tahap yang tidak menyenangkan penderitaan, berkat yang baru akan dibuka setelah kita berhasil. Mental kita siap, watak kita siap. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bahwa kami yang di surga, kami bersyukur atas pagi hari ini boleh dikumpulkan bersama-sama seluruh jemaat, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Kami bersyukur di dalam kemurahan-Mu boleh bersama-sama Tuhan, sama-sama saudara seiman, memuji Tuhan, beribadah, dan juga diberi kesempatan untuk mendengarkan pengajaran dari sabda-Mu, dari perkataan-Mu sendiri. Kiranya Engkau yang mengajar kami masing-masing pribadi, setiap pribadi menerima pengajaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah pikiran kami dibersihkan dari segala gangguan, dari segala kelemahan yang bisa merampas benih firman Tuhan, benih sabda Tuhan yang Engkau taburkan pada pagi hari ini. Biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi. Dan pada suatu saat nanti, pada waktunya yang tepat akan berbuah dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Kristus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan membawakan tema dari Kejadian 50 tentang Yusuf. Jadi ayatnya dari Kejadian 50, silakan dibuka dulu ya. Kejadian 50 ayat 14 sampai 26. Kita baca dulu aja ya, bergantian jemaat lelaki dan perempuan. Jemaat lelaki akan membaca ayat genap, jemaat perempuan akan membaca ayat ganjil. Sudah ketemu? Kejadian 50 ayat 14. Sudah? Kita baca bersama-sama ya dari ayat 14 ya. 1, 2, 3. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Jemaat perempuan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan memberikan bala dan balas dan membalaskan kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahnya mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang mengatakan demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah penggantian Allah. Memang kami telah mereka redakan yang jahat terhadap aku, tapi telah mereka redakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghidupkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Ya, sampai 26 ya. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Ibrahim
mayatnya dilempar-lempari dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Ya, jadi beberapa hari lalu saya membaca pasal ini ya, pasal terakhir ya dari Kejadian. Ini singkatnya adalah ini orang yang dipilih Tuhan, tetapi mengalami banyak penderitaan. Dan penderitaannya itu sebenarnya sebagian mau tidak mau harus diakui salahnya Yusuf juga. Jadi awalnya kan dia mendapat mimpi bahwa mimpinya seluruh gandum dari milik saudara-saudaranya sujud menyembah kepada miliknya. Matahari dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya dan seterusnya. Jadi dan itu dia ceritakan dengan dengan terbuka, dengan bangga gitu ya. Padahal dia bukan anak pertama, dia anak ke-11 kalau nggak salah. Artinya dia lahirnya termasuk yang terakhir gitu. Karena waktu itu kan dia bapaknya kan punya 4 istri gitu ya. Poligami 4 istri. Terus Rahel ini istri yang sulit mendapatkan anak. Sehingga ketika sang istri ini mendapatkan anak, itu jadi anak kesayangan. Jadi dia dinomorsatukan ya, dari barang-barang, pakaian, dia diberi jubah khusus dan sebagainya. Jadi ketika orang dalam posisi ini kemudian dia cerita mimpinya sebagai seseorang yang disembah oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh bapaknya sendiri gitu ya, kita bisa memaklumi sebenarnya bahwa saudara-saudaranya itu merasakan adanya kebencian kepada Yusuf ini. Dan sebenarnya ini juga pola umum yang terjadi kalau Tuhan memanggil. Misalnya kayak Musa gitu. Musa dipanggil dengan beban hati untuk menyelamatkan saudara-saudara seetnis ya, sebangsa. Jadi dia seorang pangeran, diangkat sebagai anak raja gitu. Tetapi dia juga menyadari saya anak angkat gitu ya. Saya bukan secara etnis bukan warga Mesir. Saya secara etnis adalah bangsa dari budak gitu ya. Maka ketika dia memiliki panggilan di dalam hatinya, dia ingin melakukan sesuatu gitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia membunuh mandor Mesir itu, orang Mesir yang menyiksa temannya, teman sebangsa. Yusuf juga demikian gitu. Dia merasa terpanggil melalui mimpi itu. Apa yang dia lakukan? Mesti kan dia semangat gitu ya. Kalau Musa semangat sampai membunuh, kan dia tentara. Jadi dia mikirnya, saya merasa terpanggil, apa yang bisa saya lakukan? Saya punya pedang, ya membunuh gitu. Dia mengira dia dipanggil sebagai seorang tentara yang akan membebaskan bangsanya. Yusuf merasa terpanggil, cuma dia tidak tahu saya terpanggil sebagai apa gitu. Dia merasa kelak saya akan disembah oleh saudara-saudara saya gitu ya, sampai sujud ke tanah gitu. Tetapi dia tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu gitu, bagaimana itu akan terjadi. Terus dia di dalam posisi masih seorang remaja. Seorang remaja itu punya tendensi mencari jati diri, kemudian memiliki suatu kebanggaan terhadap kelompok ya. Jadi kalau remaja memiliki kebanggaan kepada kelompok, kemudian orang tua itu dianggap bukan kelompok yang asik gitu ya, bukan kelompok yang menyenangkan. Di daerah anak-anak remaja itu sulit sekali berkomunikasi dengan orang tuanya. Sulit sekali mempercayai gitu ya, untuk membagikan pergumulannya kepada orang tua. Karena dianggap ini bukan golongan saya. Ini golongan generasi tua yang tidak menyenangkan untuk diajak bicara. Itu kira-kira cara berpikir anak remaja. Yusuf juga demikian gitu. Dia melihat bapaknya ketika mimpi yang bintang itu kan dianggap simbolnya orang tua. Bintang pun sujud kepadaku gitu. Matahari gitu. Jadi dia merasa lebih tinggi dari bapaknya. Dia merasa golongan yang berbeda dengan orang tua. Mau tidak mau anak remaja dengan pengilhaman seperti itu akan merasa bangga gitu, Pak. Aku punya kelompok spesial, berbeda dengan saudara-saudaraku, berbeda dengan orang tuaku. Maka mau tidak mau dia harga dirinya meningkat gitu ya. Orang Jawa bilang dasi gede, bengkak ini kepalanya.
bangga. Makanya dia ngomongnya ketika menceritakan mimpi itu berkali-kali. Jadi tidak kalau dia cerita sekali itu enggak, dia tiap kali di kesempatan dia cerita terus tentang mimpi itu sehingga menimbulkan kebencian, menimbulkan iri hati di hati saudara-saudaranya. Nah, kita kan di pasal 50 ini di ujung gitu ya. Di ujung dari pergumulan tentang visi itu gitu. Jadi ketika mengalami kebencian dari saudara-saudaranya kemudian dibuang, awalnya mau dibunuh, tapi karena dibela Ruben, jangan dibunuh, kita buang aja ke sumur kering. Karena nanti Ruben itu mikirnya nanti kalau mereka pergi, Yusuf mau saya naikkan. Ternyata ketika Ruben datang sudah diambil itu Yusuf, dijual ke Mesir oleh khalifah, pedagang dari Ismail, orang Arab. Jadi orang Arab jualan ke Mesir, kemudian ketemulah ini rombongan anak-anak Israel. Kemudian Yusuf dijual. Nah, ketika dijual dia beberapa kali mengalami penderitaan. Tadi ada lagunya tentang kekudusan ya sebelum khotbah ini, dan itu memang temanya agak nyambung. Jadi Yusuf ini seseorang yang awalnya dipanggil dengan respon yang kalau saya katakan bisa dianggap kurang tepat gitu ya. Orang terpilih tapi cara meresponnya kurang tepat karena belum dewasa gitu ya. Tidak bisa disalahkan juga gitu, karena anak remaja ya seperti itu. Tetapi setelah sekian tahun, puluhan tahun, kalau nggak satu sekitar minimal 15 tahun ke atas itu peristiwa dari dia dibuang sampai ke Mesir itu. Jadi ketika dia mengalami itu semua, kemudian Tuhan mengangkat dia dari seorang, ini peristiwa Potifar, dia angkat dari seorang narapidana menjadi seorang, istilahnya apa ya, itu kerajaan, mungkin perdana menteri gitu ya, atau wakil raja gitu ya. Orang nomor 2 setelah raja, setelah Fir'aun. Jadi kelebihan Fir'aun cuma tahta saja, semua kekuasaan itu di tangan Yusuf gitu. Nah, jadi itu hanya dalam semalam. Jadi setelah juru minuman menceritakan tentang Yusuf yang bisa menafsir mimpi, dalam semalam dia langsung diangkat jadi perdana menteri. Jadi opung ya, kalau sekarang istilahnya opung, perdana menterinya Indonesia. Ya, jadi perdana menteri Mesir saat itu Yusuf langsung naik dari nol. Budak itu kan statusnya tidak bisa punya apa-apa, nggak bisa punya harta, menikah saja tidak bisa gitu. Harus seizin tuannya. Terus tiba-tiba dalam semalam menjadi seorang perdana menteri. Ada nggak yang sekarang mirip-mirip kayak gitu ya? Orang terbuang terus dalam semalam jadi orang tenar gitu. Agak lama sih, tapi sebenarnya kita tuh bangsa yang suka viral gitu. Pokoknya kalau viral pasti sukses gitu. Viral karena apapun lah, baik ataupun buruk. Tertangkap narkoba gitu ya, tiba-tiba jadi duta narkoba gitu. Tertangkap maling jadi duta maling. Misalnya beberapa artis kita itu berasal dari kalangan yang bawah sekali gitu. Ada beberapa artis penyanyi ya, kita tuh dari pengamen. Seperti kemarin yang siapa itu yang nyanyi di 17-an, Farel itu saya baca awalnya ngamen terus manggung gitu ya, setunggal hajatan gitu. Lama-lama terkenal suaranya, videonya, yang penting videonya viral di medsos gitu. Itu nomor 1. Itu ciri khas bangsa kita. Pokoknya siapa punya viral, diatur, dinaikkan, di share, di komen, naik, langsung masuk istana negara gitu. Sedangkan orang-orang lain yang apa istilahnya, mungkin kurang beruntung atau gimana, sudah berjuang, ahli musik, suaranya bagus, malah nggak masuk gitu. Ini dari orang-orang yang sangat bawah langsung jeblok istana negara gitu. Bumi dan langit gitu. Kalau misalnya lain lagi misalnya yang Citayam itu orang jalanan pakai pakaian cuman kongko nongkrong, tiba-tiba terkenal, diviralkan.
akhirnya jadi mau tidak mau kan karena terpandang gitu ya, tokoh gitu ya, tokoh apa sih, publik figur gitu ya, mau nggak mau kan endorse masuk, uang masuk. Jadi saya sempat membaca beberapa istilah sekarang kan influencer gitu, orang dari medsos influencer cuma joget-joget sebulan 400 juta endorse. Padahal saya baca itu isinya di akunnya dia TikTok gitu, isinya cibiran, hinaan loh. Tapi ketika dia diwawancarai gitu ya, berapa penghasilan sebulan? Ini masih muda, di bawah 20 tahun. Wah, 300-400 juta. Padahal medsosnya isinya hinaan gitu. Jadi bukan kepujian gitu tuh, enggak, hinaan isinya. Tapi dari itu dia malah viral gitu. Nah, Yusuf ini juga mirip-mirip seperti itu, cuman instan sekali gitu. Dia langsung ketemu raja. Jadi misalnya si Farel ini usia kata-kata berapa dia? Remaja 13 mungkin ya, 12 tahun, habis nyanyi diundang presiden, terus tanyain itu, dia bisa menjabarkan konsep ekonomi gitu ya, pinter sekali. Terus esoknya disuruh jadi pembantu Sri Mulyani, kan luar biasa gitu. Wah, ini anak jenius ini, kamu nggak hanya bisa nyanyi, pinter ekonomi gitu. Saya kadang ngiri lihat anak-anak kecil ini di Amerika sih. Kalau di kita saya rasa sulit. Di Amerika ada beberapa anak jenius gitu ya, ditemukan terus istilahnya diberi jalur khusus. Usia remaja sudah bisa S1, sudah bisa kuliah. Jadi kuliah itu yang lain 20, 18, dia masih bocah gitu. Dan tapi pintar gitu. Kalau kita kayaknya agak sulit gitu, kita punya jalur birokrasi agak sulit. Jadi anak-anak yang berpotensi itu hilang dari Indonesia, itu banyak yang hilang, tidak terpelihara. Nah, Yusuf ini bisa naik gitu ya. Dari yang tidak punya uang budak sampai jadi perdana menteri. Pinternya bukan karena dia pinter apa istilahnya, pinter bawaan, tapi karena hikmat Tuhan, penafsir mimpi. 7 tahun kemuliaan, kesejahteraan, terus diiringi 7 tahun kelaparan. Entah dari mana dia bisa usul. Gini aja, raja, nanti 20% dari panen selama 7 tahun disimpan sebagai pajak negara, disimpan oleh raja. Jadi nanti setelah 7 tahun yang 20% itu, entah hasil apapun ya, gandum, makanan yang lain, nanti untuk apa istilahnya, memberi makan untuk seluruh rakyat selama 7 tahun. Bayangkan 7 tahun kelaparan dari zona 6 sama sekali. Dan itu nggak hanya terjadi di Mesir, tapi di Kanaan juga. Dari mana dia dapat hikmat seperti itu? Saya rasa belum ada waktu itu ilmuwan, tukang riset itu belum ada gitu ya. Kalau sekarang kan kita punya banyak sekolah, banyak penemuan-penemuan lah gitu ya. Tetapi zaman dulu belum ada, orang tidak ngerti tentang iklim gitu ya. Berarti kalau Mesir kelaparan sampai ke Kanaan itu jauh sekali. Jadi antara Mesir di sini gitu ya, Kanaan itu kan Israel. Ini berapa ratus kilo gitu. Beda benua. Kalau sini kelaparan, sini juga kelaparan, berarti kekeringan itu terjadi gede banget. Besar sekali dampaknya. Padahal itu kan pinggir laut sebenarnya yang Mesir itu ya. Jadi wilayah Mesir itu termasuk paling subur di Afrika Utara. Bayangkan wilayah yang paling subur, kekeringan. Kalau seorang yang hartanya 1 triliun bisa kelaparan, bayangkan yang biasanya ngemes gitu. Dia dapat makan dari mana? Kalau pandemi, begitu banyak orang di PHK, orang kaya semakin kaya. Kenapa? Jadi misalnya usaha hotel gitu ya, pandemi kan banyak bangkrut. Dia beli semua itu, harganya murah, 50% dari harga asli. Ada yang jatuh lebih di bawah gitu. Begitu sekarang pulih setahun 2 tahun, berapa persen peningkatan yang dia bisa jual gitu. Dia beli hotel misalnya 1M, dijual lagi 5M, 4M dia dalam waktu 2-3 tahun. Tapi di Mesir ini orang yang kaya pun habis. Bahkan ekstrimnya sampai seluruh tanah itu harus dijual, kecuali para imam.
Jadi sampai orang yang punya tanah harus jual tanahnya. Kepada siapa? Kepada raja. Karena mau nanam tidak bisa. Ya sudah, kami butuh makan, kami jual tanah kami jadi budak raja saja. Jadi di eranya Yusuf itu seluruh tanah Mesir jadi milik raja. Semua rakyat itu budak. Jadi jangan heran mereka bisa bangun piramida besar. Lah rakyat itu budaknya semua. Mau tidak mau harus tunduk gitu. Harus rela mati demi raja, karena mereka sudah dibeli. 7 tahun kelaparan, sudah dibeli mereka, tanah dibeli, makan pun dikasih gitu ya. Jadi hidup dari belas kasihan raja. Kecuali imam. Makanya kalau Bapak Ibu nonton film Mumi gitu ya. Kenapa tokoh-tokoh yang berkonflik di film The Mummy dan tema-tema Mumi Mesir selalu imam dan raja? Jadi tokoh-tokoh yang jahat gitu ya biasanya itu mesti para imam. Kenapa? Karena mereka terpandang gitu. Di Mesir itu yang hidup enak cuma raja dan imam. Mereka punya tanah. Selainnya itu jadi budak semua di masa Yusuf ini. Jadi film pun ngerti sejarah gitu, ada penelitiannya. Jadi kita melihat ada satu orang yang tadi diberi visi jauh sekali, itu berapa puluh tahun gitu. Pada saat dia belum siap. Jadi ketika dia belum siap, kita lihat ada yang namanya efek samping gitu. Efek sampingnya dia dibenci, dianiaya gitu. Maka di pasal 50 ini saudara-saudaranya sampai ketakutan. Bapaknya udah mati, dia takut dah, waduh, bapak kita sudah mati. Jangan-jangan si Yusuf balas dendam kepada kita gitu ya. Jadi selama bapaknya hidup, mikir mereka masih sungkan gitu ya mau balas dendam. Begitu mati kan tidak ada lagi penghalang. Ini raja. Dan kita budak, bangsa budak di Mesir ini. Bangsa kelas bawah. Bahkan makan bersama pun tidak boleh. Jadi bangsa Mesir dilarang makan bersama dengan bangsa Ibrani yang dianggap penggembala ternak. Itu dianggap apa ya? Kasta terbawah. Jadi ketika mereka dijamu oleh Yusuf pun tidak makan bersama satu meja dengan orang Mesir. Jadi 3 meja minimal begitu ya. Jadi bahkan Yusuf yang perdana menteri pun tidak bisa makan bersama dengan orang Mesir satu meja, tidak bisa. Beda kasta, etnisnya beda. Sama seperti kalau di PB ini Petrus makan bersama dengan orang Yunani. Terus Paulus bilang munafik gitu. Begitu ada saudara-saudara dari Yahudi datang, dia bisa meja. Tidak mau makan bersama dengan jemaat Yunani, jemaat non-Yahudi. Karena secara tradisi tidak boleh gitu ya, bergaul erat dengan orang-orang non-Yahudi, tidak boleh. Jadi ketika ada ajaran Kristen, mereka mulai membaur. Tapi karena ada yang fanatik dengan tradisi-tradisi lama, akhirnya si Petrus ini sungkan gitu ya, dia pindah meja. Jadi kebiasaan itu sudah ada sejak dulu. Nah Yusuf ini orang terpilih dengan situasi seperti itu, tapi bisa dinaikkan Tuhan. Setelah dia dinaikkan, disiapkan secara mental, dia kan beberapa kali minta bantuan ke ini ya. Pernah ketika di penjara itu kan minta bantuan kepada juru minuman dan juru rotinya raja. Nanti kalau kalian keluar, tolong saya dibantu. Mengandalkan manusia. Ternyata lupa, mereka ketika ada satu yang mati ya, yang bikin roti itu mati, ya juru minumannya hidup. Nah juru minumannya lupa gitu, bahwa Yusuf ini berpesan minta tolong, udah lupa. Jadi dia pengen dibantu oleh manusia, tapi Tuhan membiarkan ini lupa sampai entah berapa lama gitu. Barulah setelah Fir'aun ini bermimpi, ingat ini juru minuman. Iya saya dulu pernah mimpi, saya ditafsir seorang budak Ibrani di penjara. Dan benar saya dinaikkan kembali ke jabatan saya, juru rotinya mati dihukum raja. Barulah dia dinaikkan, ingat gitu. Jadi ada proses yang dimana ini panjang sekali gitu. Jadi Tuhan memanggil dia remaja, terus endingnya di pasal 50 itu jauh sekali, berapa puluh tahun. Itu prosesnya luar biasa tidak menyenangkan. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan di awal-awal, saya yakin tidak enak gitu. Enaknya itu setelah lama gitu.
dipanggil Tuhan jadi diutus istilahnya ya. Kan dia juga manusia yang dipanggil istilahnya sebenarnya. Dipanggil melayani baru umur 30. 0 sampai 30 itu dia tidak bisa tampil mengajar, tidak bisa, ada aturannya. Dia kelulusan sekolah rabi itu usia 30. Terus di usia 12 ketika dia ke Batut itu di istilahnya apa ya? Ujian masuk. Dia dianggap pinter tentang hukum Tuhan, tentang kitab suci, PL gitu ya. Oke, kamu masuk madrasah gitu ya, beasiswa, dibiayai negara. Sebelum umur 30 tidak bisa. Dia harus belajar dari 12 sampai 30. Begitu umur 30 dipanggil 3 tahun toh, terus mati dengan cara tidak menyenangkan itu. Tapi sesudahnya dia disebut Imam Melkisedek atau Imam Agung Melkisedek selama-lamanya. Selama-lamanya. Deritanya 3 tahun, mati, dikhianati, dipukuli, diludahi gitu ya. Bahkan dia sampai bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dia merasakan bapaknya itu apa istilahnya? Berpaling, meninggalkan dia. Itu penderitaan yang tidak menyenangkan. Kalau kita melihat anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, ya kira-kira seperti itu. Ada kehampaan di dalam dirinya kan, desainya dia memiliki orang tua, gitu. Punya tempat untuk pengayoman gitu. Sekarang tidak ada. Gitu. Jadi ketika Yesus merasa terbuang gitu ya, dia kesulitan gitu ya. Mau tidak mau dia menangis, meratapi. Yusuf juga sama. Di pasal 20 dia bilang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat bagiku. Artinya dia mengakui sakit hati dengan kejahatan itu gitu ya. Dibuang, niat dibunuh gitu ya, dijadikan budak. Puluhan tahun itu deritanya. Karena apa? Karena saudara-saudaranya. Tapi di endingnya di pasal 50 ini dia bilang begini kan. Tapi kamu jangan khawatir, jangan marah dengan dirimu sendiri. Bahkan dia bilang jangan menyalahkan dirimu. Aneh kan? Dia korban, tapi menasihati pelaku supaya tidak menghukum dirinya. Aneh. Korban loh ini, dia posisinya korban. Dia seorang korban, menderita, terus dia bilang ke orang yang menyakitinya, jangan salahkan dirimu. Itu luar biasa. Siapa yang bisa berkata seperti itu? Coba yang pernah ngalamin putus cinta itu. Aku sakit hati kamu putuskan. Terus bilang, kamu jangan salahkan dirimu. Kan dia ada. Nanti saya ini 99,999% akan bilang kamu yang salah. Aku sudah berharap kepadamu, kita sudah bicara masa depan. Kok tiba-tiba kamu meninggalkan aku? Sulit sekali untuk mengatakan kamu memang menyakiti aku, tapi kamu jangan menyalahkan dirimu. Memang itu apa istilahnya? Itu memang cara Tuhan. Jarang sekali saya dengar seperti itu. Sulit sekali. Yusuf tapi bisa lah, aku juga heran. Seorang Yusuf bisa seperti itu. Tapi tentunya ada prosesnya. Jadi Yusuf ini bisa begitu karena dia menyadari kalau dia tidak pergi ke Mesir, keluarganya mati semua. Dia tidak punya jabatan, tidak punya uang, tidak bisa memberi tanah dosen kepada bangsa itu. Dia ngerti. Makanya ini prinsip pengalaman rohani yang enggak enak, tapi polanya akan seperti ini. Caranya begini. Jadi ini Tuhan punya rencana gitu. Kepada Yusuf rencananya, pokoknya Yusuf harus ke Mesir. Wis titik. Itu keputusan Tuhan. Terus caranya cara manusia. Diizinkan dengan cara manusia. Makanya saya tidak menyenangkan ketika tidak suka ketika ada ayat Tuhan mengizinkan segala perkara itu. Nggak enak, tidak enak penderitaan kepada kita yang Roma 8 ayat 12. Tuhan bisa bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Segala perkara.
dibuang, dikucilkan, dibuang keluarga, dikucilkan teman, gagal ini itu, di pekerjaan gagal, di PHK, di relasi-relasi gagal, itu Tuhan bisa memakai itu. Kita yang alami kan tidak mungkin langsung oke gitu, saya rasa tidak ada. Mungkin prosesnya panjang, setelah akhir gitu ya, baru oh ya ini Tuhan mengendaki gitu. Yusuf juga begitu. Dia melihat kalau aku tidak ke Mesir, keluargaku tidak akan selamat. Aku nobody, aku bukan siapa-siapa. Tapi karena aku ada di Mesir, aku bisa memberi makan, aku bisa ngasih tempat, tanah Gosen. Dia punya uang dia. From zero to hero kan istilahnya begitu ya. Seorang budak jadi hero, jadi pahlawan. Satu bangsa, berapa jiwa itu bangsa. Nah, ini prinsip cara Tuhan memilih. Mayoritas tokoh di Alkitab ketika dipilih seperti itu. Elia, Nabi dipilih gitu ya. Tapi ketika di Gunung Horeb, dia jalan sendiri. Stres, depresi. Aku tuh bela Tuhan sendirian. Stres dia. Kok merasa kita yang setia itu cuma saya. Dari sekian juta bangsa itu kok cuma saya. Kenapa Tuhan memanggil saya? Itu stres itu. Bahkan tidak mau makan kan itu awal. Sampai ada burung gagak ngasih makan itu. Kamu harus makan. Kamu harus jalan ke gunung Tuhan, ke gunung. Ini orang stres. Terus ketika di gunung Tuhan itu Tuhan ngomong, Elia, sebenarnya kamu tuh gak sendiri. Aku punya 5.000 orang, 7.000 orang yang tidak pernah mencium Baal. Jadi dia itu gak sendiri sebenarnya. Cuma dia tidak tahu gitu. Tapi dia sudah terlanjur stres gitu. Merasa dirinya paling suci gitu. Paling benar, paling setia. Ternyata tidak. Jadi ada sisa-sisa dari bangsa itu yang tidak menyembah Baal gitu ya. Nah seperti itu. Jadi contoh orang-orang yang dipilih Tuhan dari awal bahkan diberi ilham, diberi visi gitu. Terus suatu ketika setelah selesai baru ngerti. Oh ini maksudnya. Nah ini kalau kita terapkan ya berarti gini. Kita bisa mendaftar derita saya apa, petaka yang saya alami apa, kegagalan yang saya alami apa. Terus kita berusaha mencari skenario gitu ya. Kira-kira kalau seperti ini A, saya gagal di A, gagal di B, gagal di C. Kira-kira saya nanti akan jadi apa? Apa yang bisa saya lakukan dengan semua kondisi ini? Gitu. Misalnya mau kuliah di sana gagal, pindah ke B misalnya. Grade-nya lebih rendah, tidak prestis misalnya. Menghabiskan lebih banyak uang karena swasta misalnya nggak dapat beasiswa. Berarti kita dalam posisi itu kita hanya bisa mengelola apa yang kita punya gitu. Dengan kondisi itu saya bisa apa, saya punya apa, dan saya akan mencapai apa dengan sumber daya yang tidak sebanyak yang sebelumnya. Yusuf juga begitu. Dia sudah gagal banyak sekali. Tapi ketika dihadapkan dengan istri Potifar, dia bilang, aku dan tuanku itu bedanya cuma kamu, karena kamu istrinya. Aku mengendalikan apa yang dia makan, apa yang bisnisnya ya, bisnis Potifar. Semuanya dalam kendali itu. Cuma kamu istrinya yang tidak bisa aku sentuh. Gitu. Karena nanti aku melanggar hukum Tuhan. Ada perjanjian pernikahan yang harus dia hormati. Dengan Fir'aun raja ini juga sama. Aku dan raja sendiri mengakui gitu. Aku dan kamu bedanya cuma tahta ini, selebihnya itu milik kamu, kuasamu. Bahkan ketika pembagian makanan yang 7 tahun itu semuanya di atas kendali Yusuf. Fir'aun nggak berani campur tangan. Dia kalah power itu, ya, kalah hikmat. Gitu. Dia merasa Yusuf ini dipenuhi roh para dewa. Gitu. Jadi orang sampai segitunya. Gitu. Jadi kalau orang
dipakai Tuhan, dipilih Tuhan itu bisa sampai segitunya. Bahkan orang lain pun tidak berani. Fir'aun aja tidak berani nyentuh gitu. Jadi kayak ada apa istilahnya? Kayak gelut gitu, kecekelannya. Main kesana kesini tetap aman dia gitu. Padahal berbahaya. Tapi dia bisa mengendalikan semua tanggung jawab segitu besar tanpa latihan. Dia nggak pernah jadi gubernur, nggak pernah latihan jadi. Kalau sekarang kan di politik kita kan harus latihan gitu. Jadi presiden harus jadi wali kota dulu, jadi gubernur, ahli atau main di partai politik. Ada pengalaman dulu di politik. Nah, ini nggak langsung dari budak menjadi perdana menteri. Nah sekarang kita pergumulan kita adalah saya dipilih Tuhan di bidang apa, talenta kita apa yang bisa kita kerjakan. Kita tidak perlu iri, oh kok yang lain punya itu, yang lain bisa ini, bisa itu. Skillnya banyak sekali, kok saya punya sekian persen saja dari yang punya orang lain. Paulus bilang kita harus menghormati bagian atau organ tubuh Kristus yang paling kecil. Kalau di gereja-gereja itu biasanya ada pembagian tugas gitu. Ada yang bilang 5 jabatan, tapi juga selain itu ada bagian-bagian jemaat gereja yang remeh sekali gitu ya. Biasanya hal-hal yang sederhana yang dia lakukan. Among tamu misalnya, menerima tamu, ngepel. Saya dulu beberapa tahun ngepel di gereja, karena numpang gitu. Daripada diusir kan melu ngepel gitu ya. Itu trik. Karena tidak semua gereja bisa, kalau di sini kan bagus ya, maksudnya ada fasilitas untuk pelayan Tuhan. Tidak semua gereja seenak itu, karena ada birokrasinya gitu. Bahkan dulu saya tuh kebetulan waktu itu poster itu yang jaga gereja, jaga gedung, bersih-bersih itu kabur tanpa pamit gitu ya. Nah terus saya yang jadi de facto jaga malam. Karena jaga malam kan mau nggak apa-apa ya saya resep gitu. Ya oke Pak gitu. Sebenarnya tanpa disuruh pun saya sudah gitu ya. Cuman kan karena petugas yang resmi hilang mendadak bahkan tanpa pamit, tahunya seminggu ketika hari Minggu gitu loh. Ini yang kesternya kemana? Ibadahnya udah ada, di rumah nggak ada, semua barangnya nggak ada. Bingung mereka, gitu. Pengurusnya bingung. Jadi akhirnya saya de facto gitu, jadi poster. Nah, itu proses gitu. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Nah, seringkali dalam proses ini orang yang saya alami, yang saya lihat gitu ya. Orang tidak terima dengan proses itu. Ini Tuhan ini bagaimana, saya dipanggil Tuhan katanya, saya dapat visi ini, saya dapat beban ini. Tapi kok hidup saya seperti ini, penderitaan, gitu ya, gagal terus panggilan saya itu bagaimana, nasib saya itu bagaimana? Isinya kok sulit dan sangat sulit. Ada banyak sekali orang seperti itu. Dan akhirnya apa? Mentalnya kena stres, gitu. Depresi. Saya ada termasuk jemaat sini juga ya. Jadi saya kan memantau dia sebelum menikah. Gitu. Kami berteman, jadi tim saya juga. Nah, jadi sebelum dia mengalami mental yang jelek gitu ya, dia udah pede gitu ya, pekerjaan oke, pacar sudah dapat, semua udah dibikin rencana jauh gitu ya. Terus tiba-tiba di PHK gitu. 3 bulan sebelum pemberkatan, bayangkan, jelek lah dia, stres. Padahal dia tidak pernah kuliah, SMA saja kejar paket C. Dan pekerjaan sebelumnya itu enak, dia dapat privilege gitu ya. Di antara yang lain, dia yang tidak punya pendidikan yang cukup dalam era sekarang,
dia dapat gaji yang cukup banyak dibandingkan UMR-nya Jogja waktu itu. Enak sekali dia, makanya pede. Terus kemudian diizinkan Tuhan di PHK 3 bulan belum nikah kan? Luar biasa itu cerita. Tapi sekarang, posisi sekarang, walaupun masih stres ya, posisinya masih dirawat jalan gitu. Artinya ada obat-obatan yang harus diminum, obat saraf, kalau enggak bisa kerja dia. Tapi dari sisi penghasilan, berapa banyak Bapak Ibu bayarnya? Pernah cerita itu ya, waktu tahun pertama itu 1/4 dari gaji lama, karena dia usaha ya. Tahun kedua 3 kali lipat. Tahun kedua 3 kali lipat. Jadi waktu itu dia enak sekali beli apa tuh enak. Beli apa itu yang motor Honda yang kayak Satria itu apa namanya? Pokoknya ada Supra GTR sampai itu pokoknya. Cash. Beli sesukanya, wah nggak marah, jual lagi, beli apa lagi gitu ya. Enak. Tapi dalam kondisi mentalnya belum sembuh benar. Ini contoh. Sama seperti Yusuf ini. Dia stres, Yusuf ya, dia stres karena segala peristiwa itu. Tapi endingnya dia yang kita nggak tahu berapa harta, ini dari urusan duit ya. Berapa harta Yusuf ketika jadi anaknya Yakub di Kanaan, kita nggak tahu. Penggembala domba berapa sih hartanya gitu kan. Sekarang jadi Perdana Menteri gitu ya. Bayangkan oknum luhut di negara kita berapa gajinya. Luar biasa. Berapa gaji para menteri, para pembantu presiden, DPR, dari gaji plus yang lain gitu kan, biasanya kan begitu. Ini sama. Orang bisa meratapi kegagalannya, tapi ternyata itu persiapan untuk diberkati lebih banyak. Secara keuangan lebih banyak, secara sosial lebih banyak, lebih prestis gitu ya. Dan sekarang kita lihat hidup kita, apa kegagalan terbesar kita. Nah itu nanti berkaitan dengan apa yang kita banggakan. Apa yang dibanggakan Yusuf ini? Saya anak terkasih dari bapak saya, itu kebanggaannya. Begitu dapat visi dia bangga cerita, wah kalau nanti ada mbak saya cocok karena saya anak pilihan dari bapak saya. Apa yang terjadi? Dipukul, dibuang, kebanggaannya dihabisi. Supaya apa? Supaya siap menerima berkat yang lebih besar. Kita nanti juga sama. Apa yang kita banggakan? Kebanggaan lahiriah intinya begitu. Kebanggaan karena lahir, skill yang kita miliki, tampang gitu ya. Ada banyak orang yang bangga dengan tampang gitu ya. Tapi ya kalau ini umat Tuhan ya, ini khusus umat Tuhan gitu. Kalau dia umat Tuhan, orang terpilih, terus suatu saat dia akan dihancurkan ininya, kebanggaan. Kalau dia bangga dengan pendidikannya, dia akan dihancurkan di situ. Kalau dia bangga dengan pernikahannya, dihancurkan di situ. Dia bangga dengan anaknya kena petaka. Ini bahaya sekali. Ayo bangga dengan kesalehan. Apa yang terjadi? Anaknya mati semua, hartanya dihabisi, dirampok. Dirinya sendiri kena apa itu namanya? Kayak penyakit apa ya itu sekarang? Melepuh gitu. Kehilangan dia semua kebanggaan. Misalnya kamu bangga orang cerdas, berprestasi, tapi pekerjaanmu gajinya UMR gitu ya. Kemudian kamu lihat temanmu, katanya kuliahnya lagi sorku universitasnya ya, grade-nya gitu ya. Tapi dari gaji berkali-kali lipat dari saya. Lebih berhasil secara sosial. Saya yang merasa pinter, kalau kau malah kalah gitu. Itu perenungan kita. Jadi kalau kita berhasil diproses di tahap yang tidak menyenangkan penderitaan, berkat yang baru akan dibuka setelah kita berhasil. Mental kita siap, watak kita siap.
Ini yang bisa kita renungkan. Mari kita belajar bersama-sama. Saya memberi Bapak Ibu waktu 1 menit 2 menit. Pikirkan 2 hal ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian paling banggakan dalam hidup? Yang kedua, apa penderitaan terbesar yang paling menyakitkan? Nah, nanti dari situ tanya Tuhan, ini mau apa? Kamu sebagai Tuhan itu mau apa di hidup saya? Saya pernah hancur A gitu ya, paling menyakitkan bagi saya. Tapi saya juga punya kebanggaan B gitu ya. Kalau pesan saya sih ini, kebanggaanmu ini yang hati-hati. Suatu saat dalam waktunya Tuhan, dalam skenario-nya Tuhan, itu ada kerikil kecil tiba-tiba jatuh. Kita tidak tahu waktunya. Itu kayak pencuri datangnya. Pas kita paling bangga gitu, tiba-tiba anjlok. Saya ngalami juga soalnya, jadi saya bisa cerita. Jadi apa yang kita paling banggakan itu akan diremukkan Tuhan. Setelah remuk, barulah diberkati. Intinya begitu. Mari kita berdoa dulu. Mari kita renungkan apa yang paling kita banggakan, apa yang paling membuat kita menderita, paling menyakitkan. Ditinggal orang, dikhianati, dijauhi, atau kegagalan-kegagalan di bidang-bidang tertentu, itu paling menyakitkan. Nah, sekarang kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Silakan tiap orang berkata kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya punya ini, saya hanya punya ini. Saya punya sakit hati yang paling menyakitkan. Saya tidak bisa move on, saya tidak bisa kemana-mana karena rasa sakit ini. Apakah saya bisa dipakai Tuhan? Apakah saya bisa diberkati? Tapi saya juga punya kebanggaan luar biasa akan sesuatu. Dan hari ini, mari Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Jika itu penderitaan yang paling menyakitkan, biarlah itu Tuhan menyembuhkannya, memakainya untuk kebaikan, seperti Roma 8 ayat 28. Jika itu suatu kebanggaan yang pada akhirnya menjurus kepada dosa, biarlah Tuhan menegur kita, mengembalikan kita kepada yang seharusnya, orang yang rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa dan bahkan dari maut, yang telah memberi kami hidup kekal, kami mengakui bahwa kami tidak punya banyak yang bisa dipersembahkan, yang layak dipersembahkan. Tetapi kami dengan segala kelemahan kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan memakainya untuk kebaikan kami, untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Biarlah itu memuliakan-Mu. Biarlah ini yang menjadi perenungan kami. Dan tuntun kami untuk mencapai tahap di mana Tuhan pada akhirnya menyelesaikan kami dengan segala perkara yang menghalangi kami. Segala perkara yang menghalangi kami menerima berkat Tuhan. Kiranya kami diberkati, kiranya kami disucikan dari segala beban itu, dan biarlah berkat Tuhan yang terbuka bagi kami. Terima kasih, kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya. Biarlah Tuhan sendiri yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.